Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salamun ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang perilaku manusia di dalam hadis. Yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah tentang qalbu sebagai faktor internal yang mempengaruhi perilaku manusia. Pada minggu sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang akal. Bagaimana peranan akal yang menjadi faktor internal dalam pembentukan perilaku manusia. Sama halnya dengan pentingnya akal, qalbu sebetulnya juga peran yang sangat penting dalam menentukan baik atau buruknya perilaku seseorang. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang bagaimana pengaruh qalbu ini terhadap diri manusia. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang matannya berbunyi, ala inna fil jasadil mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbu. Ketahuilah olehmu bahwa dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau seandainya daging itu baik, maka baiklah semuanya. Sedangkan kalau seandainya daging itu buruk atau daging itu rusak, maka rusak pula lah semuanya. Hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa qalbu menjadi titik sentral yang itu berpengaruh terhadap baik atau buruknya seseorang. Nah, untuk memahami hadis ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui makna dari qalbun itu sendiri. Maka secara bahasa, qalbun itu punya makna bolak-balik ya. Kemudian qalbu secara fisik dimaknai sebagai organ tubuh manusia yang itu juga sangat penting. Dan qalbun juga dimaknai secara maknawi atau secara non-fisik, yang dia mengandung pengertian perasaan atau nurani atau sanubari manusia. Nah, oleh karena itu, bagaimana hati ini menjadi sebuah faktor yang sangat menentukan seseorang itu kemudian melakukan kebaikan atau keburukan. Bagaimana cara kerja qalbun mempengaruhi perilaku manusia. Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara kerja qalbu dalam menentukan atau mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupannya, maka terlebih dahulu saya ingin sampaikan sebuah kisah. Yang kisah ini menggambarkan betapa pentingnya qalbu dalam menentukan sikap dan perilaku manusia dalam kehidupannya. Nah, pada zaman dahulu hiduplah seorang yang sangat soleh yang bernama Luqmanul Hakim. Suatu ketika Luqmanul Hakim ini diperintahkan oleh tuannya untuk menyembelih kambing dan kemudian dibuang bagian yang terburuk dari kambing itu lalu dimasak dan disajikan pada tuannya. Maka pergilah Luqmanul Hakim ini ke pasar dan dia beli kambing lalu disembelih dan kemudian dibuang bagian hati dan lidah dari kambing itu, lalu dimasak dan disajikan kepada tuannya. Kemudian pada hari kedua, Luqmanul Hakim kembali diperintahkan oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing dan mengambil bagian yang paling baik dari kambing itu. Maka Luqmanul Hakim pun pergi kembali ke pasar, membeli seekor kambing, lalu menyembelihnya dan mengambil bagian hati dan lidah dari kambing itu, kemudian dimasak dan disajikan pada tuannya. Maka melihat perangai Luqmanul Hakim ini, sang tuan pun kemudian marah
Dia mengatakan kepada Luqman, "Hai Luqman, apakah kau bermaksud mempermainkanku? Kemarin aku memerintahkan kepadamu untuk menyembelih seekor kambing dan membuang bagian yang paling buruk dari kambing itu. Lalu kamu menyembelih kambing dan membuang bagian hati dan lidahnya. Dan hari ini aku perintahkan kepadamu untuk menyembelih kambing dan mengambil bagian yang paling baik. Lalu kau ambil bagian hati dan lidahnya, lalu kau sajikan kepadaku. Apakah kau bermaksud untuk mempermainkanku, hai Luqman?" Maka apa jawab Luqman kepada tuannya? "Oh Tuan, saya tidak bermaksud untuk mempermainkanmu, bahwa apa yang saya lakukan memang sudah sepatutnya. Tidak ada bagian yang paling buruk dalam diri manusia itu melainkan hati dan lidahnya kalau seandainya digunakan untuk keburukan. Kemudian tidak ada juga bagian yang paling baik dalam diri manusia itu kecuali hati dan lidahnya kalau seandainya dipergunakan untuk kebaikan." Oleh karena itu, cerita ini, kisah ini menggambarkan betapa pentingnya hati dan lidah seseorang. Dalam kehidupan ini seringkali kita jumpai betapa banyak orang yang tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga lidahnya, sehingga lidahnya melukai hati dan perasaan orang lain. Dan begitu juga sebaliknya, betapa banyak orang yang memiliki hati yang busuk, hati yang kotor, sehingga dari hati yang kotor ini lahir perkataan-perkataan yang busuk pula, lahir perkataan-perkataan yang tajam, yang itu menggores luka dalam hati seseorang. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang cara kerja dari kolbu ini dalam membentuk tindakan atau perilaku seseorang. Jadi, asal dari tindakan atau perbuatan itu adalah bisikan dalam hati. Ketika ada sesuatu yang terbesit di dalam hati, maka dia kemudian akan menjelma dalam bentuk perbuatan. Ketika yang terbesit itu adalah kebaikan, maka lahirlah perbuatan-perbuatan positif. Sedangkan ketika yang terbesit di dalam hati itu adalah keburukan, maka lahirlah perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan negatif. Bisikan ini disebut dengan khatar. Ya, jadi khatar ini adalah bisikan hati yang itu kemudian bisa menjelma menjadi perbuatan baik atau perbuatan buruk. Khatar ini dia punya makna berubah-ubah ya, sama seperti angin. Arah angin itu selalu berubah. Kadang ke timur, kadang ke barat, kadang ke utara, kadang ke selatan. Begitu juga dengan bisikan-bisikan itu. Terkadang ada bisikan baik, ada bisikan buruk. Sehingga bisikan-bisikan itu mempengaruhi hati, mempengaruhi kalbu. Kalau seandainya terdapat bisikan yang baik, maka kalbu itu semakin kuat dia, semakin taat dia. Sedangkan kalau ada bisikan-bisikan jahat, bisikan-bisikan buruk, hati itu semakin lemah dia. Oke, kita kembali kepada kaidah tadi ya, yang mengatakan bahwa asal dari perbuatan itu adalah dari hati. Terbesit di dalam hati, baru kemudian menjelma dalam bentuk perbuatan. Ya, ini adalah kaidah dasarnya. Maka bisikan-bisikan hati itu ternyata terdapat macam-macamnya ya. Ada bisikan jahat, ada bisikan baik. Nah, dalam pembahagian ini kita bisa mengklasifikasikannya dalam 4 bentuk. Nah, yang pertama itu disebut dengan khatar faqat atau khatar saja. Apa yang dimaksud dengan khatar faqat ini adalah bisikan yang datang dari Allah kepada hati manusia. Begitu saja timbul keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, ingin baca Quran, ingin salat duha, ingin salat malam, ya timbul saja tanpa ada sebab. Itu disebut dengan khatar faqat. Kemudian
yang kedua adalah khatar hawa nafsu. Nah, khatar hawa nafsu ini adalah bisikan-bisikan yang datang dari dorongan hawa nafsu manusia. Timbul keinginan dalam hati melakukan sebuah perbuatan atau suatu perbuatan, nah, itu disebut dengan khatar hawa nafsu, ya. Jadi dorongan hawa nafsu, keinginan hawa nafsu, kehendak hawa nafsu yang menjadi bisikan dalam hati itu disebut dengan khatar hawa nafsu. Kemudian yang ketiga disebut juga dengan khatar mulhim atau khatar ilham. Apa yang dimaksud dengan khatar ilham? Bisikan yang muncul dalam kalbu seseorang karena ilham yang dibawa oleh malaikat ilham, ya, malaikat pembawa ilham. Nah, apa contoh dari khatar ini? Timbul keinginan dalam hati untuk membaca Quran karena melihat orang membaca Quran. Melihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang pintar, maka timbul pula keinginan di dalam hati untuk menjadi soleh, untuk menjadi pintar, untuk menjadi taat. Itu adalah khatar ilham atau khatar mulhim. Ya, kemudian yang keempat disebut juga dengan khatar syaitan, ya. Khatar syaitan ini disebut juga dengan was-was dari syaitan. Nah, apa maksudnya? Bahwa ketika melihat orang melakukan keburukan, timbul pula keinginan melakukan keburukan itu, maka itulah yang disebut dengan bisikan setan atau khatar setan. Jadi itu adalah pembahagian khatar atau bisikan yang masuk ke dalam kalbu manusia, sehingga ketika yang masuk itu adalah khatar ilham atau khatar mulhim atau khatar faqat yang datang dari Allah, maka hati itu akan semakin taat, ya. Sedangkan kalau seandainya yang masuk itu adalah khatar setan atau khatar hawa nafsu, dia akan lemah, kalbun itu akan lemah, ya. Dia akan semakin tidak taat. Nah, jadi bisikan-bisikan ini masuk ke dalam hati, lalu dari dalam hati lahirlah sebuah perbuatan. Dan perbuatan itu tergantung dari bisikan-bisikan yang masuk ke dalam hati tadi. Kalau yang masuk itu adalah bisikan yang baik, maka lahir perbuatan baik. Kalau yang masuk adalah bisikan jahat, maka lahirlah perbuatan jahat. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi tentang pengaruh qalbun dalam membentuk perilaku manusia, atau qalbun sebagai faktor internal dalam membentuk sikap, perilaku, dan tindak tanduk dari manusia. Semoga bisa dipahami dengan baik dan membantu mendekatkan pemahaman Anda tentang materi yang kita bahas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.